Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqil mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga kita yang hadir di malam hari ini sebagaimana dipertemukan di tempat yang paling suci di muka bumi, Allah bertemukan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, sesuai harapan jamaah kemarin saya bisa hadir Ramadan di sini, tarawih di sini. Ternyata di sini banyak orang-orang doanya mustajab. Saya betul bisa hadir di sini dan kita bisa salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama Ramadan ini dinilai ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Kenapa pada bengong gitu ya? Kayak kurang semangat gitu, astagfirullah. Ngantuk, astagfirullah. Di bulan Ramadan itu nggak ada tidur 2 jam sehari, 3 jam maksimal. Nggak boleh tidur lagi sudah. Mau sisa berapa hari lagi udah habis. Kita tidak tidur lagi. Persis kayak orang lagi umroh, lagi haji. Pas tersisa 2 hari di Makkah atau 2 hari di Madinah, dia nggak bakalan tidur. Malah banyakin i'tikaf di masjid. Kesempatan, betul? Maka alhamdulillah, dan saya mengucapkan selamat dan bela sungkawa. Selamat bagi kalian yang telah meraih Ramadan dengan baik, mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah, mengisi Ramadan dengan berbagai kegiatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan salat berjamaah di masjid atau ibu-ibu salat tepat waktu. Selamat bagi mereka yang mengerjakan sunnah qabliyah ba'diyah. Selamat bagi mereka yang telah mengkhatamkan Al-Quran. Selamat bagi mereka yang telah berinfak, bersedekah. Selamat bagi mereka yang telah berbagi berbuka kepada mereka yang berbuka. Selamat bagi mereka yang tidak meninggalkan sholat tarawih. Selamat bagi mereka yang semangat dari awal Ramadan sampai malam ini, sampai detik ini. Saya yakin yang hadir malam hari ini dan sampai selesai Ramadan ini orang pilihan, bukan orang sembarangan. Karena buktinya umat Islam banyak menghilang. Di mana ditemukan mereka yang hilang ini? Antara di dapur atau di mall atau di pasar. Ibu-ibu ditemukan di dapur. Bapak-bapak, anak-anak sedang ditemukan di pasar-pasar. Kenapa? Mempersiapkan diri untuk menyambut hari raya. Padahal pakaian, makanan bisa dipersiapkan sebelum Ramadan. Jangan sampai intisari dari Ramadan 10 hari terakhir. Yang Nabi ketika mau masuk Ramadan, Nabi semangat. Tapi semangatnya di 10 hari akhir beda dengan yang lain. Ini waktunya. Ini kita memetik hasil. Sekarang lagi dipersiapkan sertifikat takwa bagi mereka yang bertakwa di bulan Ramadan. Mereka yang beribadah, semangat mengerjakan ibadah selama bulan suci Ramadan. Maka bagi jamaah yang telah meraih Ramadan, berhasil mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah, selamat. Mudah-mudahan selepas Ramadan istiqamah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, istiqamah selepas Ramadan. Artinya apa? Artinya dari mana saya tahu saya diterima amal ibadahnya di Ramadan? Selepas Ramadan gimana kondisi ibadah Anda? Kalau makin meningkat berarti ibadah Ramadan diterima. Kalau akhlaknya makin bagus berarti ibadahnya diterima.
Kalau doanya yang kemarin dia panjatkan kepada Allah di Ramadan diijabah, berarti Ramadan diterima oleh Allah. Kalau Allah melapangkan dada kita untuk beribadah, berarti ibadah Ramadan diterima. Halo? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat selama Ramadan kita beribadah, diterimanya dari mana? Allah lapangkan dada kita, Allah mudahkan urusan kita, kerjain ibadah tepat waktu. Persis kayak orang pulang umrah, salat tepat waktu, nggak ketinggalan berjamaah, nggak lupa baca Quran setiap hari, puasa sunnah. Jadi kan kita bisa sanggup puasa 30 hari. Masa selepas Ramadan nggak bisa puasa Senin, Kamis atau Senin setiap minggu? Masa nggak bisa puasa 13, 14, 15 setiap bulan? Sedangkan kita sanggup 30 hari berturut-turut. Kita istiqamahkan hati kita. Yang kemarin khatam Quran atau baca berapa surat atau berapa juz, ayo sekarang saatnya Anda bisa lebih semangat untuk apa? Menjalankan puasa. Kita sanggup kerjain sholat tarawih 23 rakaat setiap malam selama 1 bulan. Masa selepas Ramadan gak bisa sholat walaupun 2 rakaat sebelum tidur? Atau sholat tahajud, bangun tengah malam, ya kita kebetulan mau ke kamar mandi, sekalian ambil wudu, sholat 2 rakaat. Bisa membaca Al-Quran dan mengkhatamkan berkali-kali, masa tidak bisa walaupun 5 ayat setiap hari? Bisa berzikir, bisa duduk tadarus Quran selepas Ramadan, masa seminggu sekali nggak bisa? Itulah istiqamah. Wal istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah lebih bagus dari 1000 karamah. Karamah itu hilang langsung, nampak, disaksikan, hilang. Tapi istiqamah itu continue dalam ibadah. Benar-benar kita terus menjaga kualitas ibadah kita karena Allah. Maka selamat bagi mereka yang telah meraih Ramadan, berhasil mengisi Ramadan, dan insya Allah saya doakan semoga kita semua istiqamah selepas Ramadan. Dan bela sungkawa saya kepada mereka yang telah mensia-siakan Ramadan, yang rugi mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan pembebasan dari api neraka Jahannam, mendapatkan kemuliaan salat tarawih. Nabi dalam hadisnya, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menghidupkan atau salat tarawih di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosa yang telah lalu. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadr karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa yang telah lalu. Coba bayangkan, mudah-mudahan ini malam Lailatul Qadr. Kan bisa jadi, dari mana kita tahu Lailatul Qadr? Ini buktinya almarhum MC kita tadi rasakan. Sampai kata beliau, rakaat ke-16 baru nangis. Terus rakaat pertama kemana gitu? Dari rakaat pertama kemana beliau? Sampai baru dirasakan di rakaat 16. Bisa jadi nangis karena keinjak kaki orang yang sebelahnya. Betul? Keinjak orang yang sebelahnya, nangis. Mau ngapain lagi? Orang sholat. Cuma hanya bisa nangis doang. Bisa jadi ingat istrinya lagi di Medan hamil, nangis apa-apaan, dia ingat istrinya. Bisa dia punya hutang, punya masalah, baru ingat masalah, nangis. Betul? Tapi mudah-mudahan insya Allah karena beliau orang saleh, mudah-mudahan ini dirasakan oleh salah satu saudara kita, ini menjadi Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, masya Allah. Waalaikumsalam, masya Allah. Terima kasih Besti, masya Allah. Barakallah, makasih. Itulah bukti pengalian Lailatul Qadar apa? Selama Ramadan full saya ngisi kajian, baru pertama kali dihidangkan minuman. Masya Allah, Lailatul Qadar ini udah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya, Lailatul Qadar ini nih, kata ulama jangan cari tanda-tandanya, tapi isi setiap malam bahwa itu malam Lailatul Qadar.
besok malam Lailatul Qadar, besok malam Lailatul Qadar. Jadi kita akan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Dan malam Lailatul Qadar itu ketahuan kalau sudah lewat, sudah jalan, sudah pergi. Kan esok hari baru ketahuan tuh tanda-tandanya. Terus kata ulama, kalau malam hari kita rasakan nggak? Bisa nggak kita rasakan ini malam Lailatul Qadar? Kata ulama, Anda dalam ibadah di malam Lailatul Qadar itu merasakan kenikmatan, kelezatan beribadah. Terasa kayak malam yang sejuk, nyaman, tenang, enak gitu. Jiwa kita benar-benar kepingin ibadah terus. Senang dengan ibadah, senang berada di masjid, senang mendengarkan ayat Al-Quran, senang sholat. Mau diajak sholat 40 rakaat, 50 rakaat masih sanggup. Merasa ketenangan, itulah Lailatul Qadar. Kata ulama, Lailatul Qadar itu bisa didapati melalui mimpi. Habis Isya, habis tarawih antum tidur, bermimpi ini malam Lailatul Qadar, bisa jadi itu Lailatul Qadar. Karena sebagian sahabat melihat Lailatul Qadar itu di dalam mimpi. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kita ada tinggal sisa beberapa hari saja di bulan Ramadan ini. Bisa jadi Ramadan terakhir kita. Wallahu a'lam. Maka kita berdoa semoga ini menjadi Ramadan terindah kita, terbaik kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling berkesan di hati kita. Yang bagi mereka alhamdulillah yang mengerjakan ibadah selama Ramadan, bukan hanya menahan lapar dan haus, ternyata mereka menahan lisannya, pandangannya, pendengarannya, tangannya, kakinya dari hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, mulai saat ini tidak ada tidur lagi. Tidur sebentar saja. Kurangi porsi tidur kita, kurangi porsi makan kita. Ayo kita kejar 2-3 hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pembebasan dari api neraka jahanam. Ayo yang punya hajat, ayo yang punya permintaan kepada Allah, ayo yang ada sakit, ayo yang ada hutang. Ini kesempatan emas bagi kita. Ramadan ini gak bisa tergantikan. Kalau kita tahu betapa mulianya Ramadan, kita berharap setahun menjadi Ramadan, setiap hari menjadi Ramadan. Maka kata ulama, jangan jadikan malam ini malam 21 atau malam 25 atau malam 27 berarti malam ini bisa jadi Lailatul Qadar. Anggap setiap malam itu Lailatul Qadar dari awal Ramadan. Karena ulama bilang sebagian, walaupun itu pendapat yang tidak sahih, ada ulama bilang Lailatul Qadar itu berpindah-pindah selama Ramadan. Bagus juga bisa kita pakai pendapat ini. Dari mulai malam pertama sampai malam terakhir, anggap itu malam ini Lailatul Qadar. Kalau enggak, besok malam Lailatul Qadar, besok malam Lailatul Qadar. Biar kita bersungguh-sungguh dalam ibadah. Maka Nabi SAW kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Nabi bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari akhir, berbeda dengan kesungguhan beliau dalam beribadah di hari-hari sebelumnya. Nabi SAW sebagaimana dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ummi wa ummul mu'minin, dalam hadis sahih Bukhari Muslim, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-akhir min Ramadan ahya laylah wa ayqadha ahlah wa shadda mi'zarah. Apabila masuk 10 hari akhir, berarti mereka yang menyampaikan kita, mereka yang mendatangi kita, itu berarti tamu. Wajib kita muliakan, wajib kita sambut dengan baik. Apabila masuk 10 hari akhir, Nabi menghidupkan malam. Ya salam, Nabi bisa salat sepanjang malam. Kebanyakan malam beliau salat, atau sebagian malam beliau salat. Yang kedua, Nabi SAW membangunkan istri dan anaknya. Putrinya Fatimah sama Ali dibangunkan. Fatimah bangun salat. Nabi SAW kalau salat kan dulu salat tarawih 2-3 malam bersama sahabat. Selebihnya Nabi SAW salat malam. Kemudian sebelum witir beliau bangunkan Aisyah. Bangun ya Aisyah salat. Sayyidina Umar bin Khattab di akhir hidupnya beliau banyakin puasa. Dikatakan beliau cuma hanya berbuka pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Di akhir hidupnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau itu di akhir hayatnya beliau itu salat sepanjang malam. Luar biasa. Tengah malam langsung beliau bangunkan keluarganya. As-salah, as-salah. Salat, salat. Kemudian beliau baca firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu mengerjakan salat dan bersabar dalam mengajak mereka.
Sampai beliau ditanya, kenapa kamu nggak istirahat aja di malam hari? Kasihan siang hari kerja, ngurusin umat, malam hari. Kata beliau, kalau aku tidur siang hari, aku sia-siakan rakyat saya. Tanggung jawab terhadap umat. Kalau aku tidur di malam hari, aku telah mensia-siakan diri saya. Jadi beliau bersungguh-sungguh untuk apa? Siang hari ngurusin rakyat, umat, malam hari ngurusin diri sendiri. Agar dia menebus dirinya di hadapan Allah. Membebaskan dirinya dari api neraka Jahannam. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 hari akhir ini maka Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, di 10 hari akhir. Lailatul Qadri khairum min alfi. Kenapa 1000 bulan? Halo? Kenapa 1000 bulan? Karena dulu umat-umat terdahulu dikatakan kalau orang tersebut disebut ahli ibadah harus beribadah 80 tahun. Kan umur mereka dulu lebih panjang dibanding kita. Ada ratusan tahun dulu. Dikatakan orang dulu kalau disebut ahli ibadah harus beribadah 80 tahun. Umat Islam kepingin seperti itu, tapi umur kita pendek. Allah kasih anugerah Lailatul Qadar. Maka Allah kasih Lailatul Qadar khairum min alfi. Lailatul Qadar satu malam saja itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kita nggak bisa iri dengan yang lain. Malah mereka yang iri sama kita. Satu malam aja kita dapat pahala ibadah mereka selama 80 tahun lebih. Itu sebuah anugerah dari Allah. Maka apa yang kita kerjakan di malam akhir ini, 10 hari akhir? Pertama, i'tikaf. I'tikaf itu apa? Berdiam diri di dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. I'tikaf itu paling sedikit berapa lama? Sebentar saja, sesaat aja bisa. 5 menit, 10 menit di masjid juga bisa, kata ulama. Yang kedua, maksimal i'tikaf itu tidak ada batasnya. Apakah i'tikaf itu harus puasa? Tidak. I'tikaf itu kapan? Sepanjang tahun, tapi lebih ditekankan di Ramadan, khususnya di 10 hari akhir. Apakah i'tikaf itu harus sholat? Tidak. I'tikaf itu menghidupkan berbagai macam ibadah ketika Anda i'tikaf. Boleh zikir, boleh baca Quran, boleh tadarus, boleh dengerin kajian, boleh sholat, bebas. Yang penting Anda dalam mu'takaf. Mu'takaf itu masjid. Itu Anda duduk di situ mengisi waktu i'tikaf dengan taat. I'tikaf itu apa? Berdiam diri di dalam masjid, mengurung diri, duduk di pojok masjid, diam zikir, baca Quran. I'tikaf hati, mengasingkan, menjauhi diri dari banyak orang. Kalau ada yang ganggu, maaf Pak, saya nggak bisa diganggu saat ini. Nggak usah malu. Maaf Bu, saya nggak bisa ngobrol. Saya lagi mau zikir sebentar ya. Sebentar aja baru nanti kita ngobrol. Saya kan datang dari rumah jauh-jauh ke sini buat apa? Cuma duduk ngobrol. Mendingan duduk sama tetangga aja sebelah. Biasa mak-mak itu ngobrol kan? Ngapain saya datang ke masjid ngobrol di rumah Allah? Tidak. Nggak pantas kita duduk di rumah Allah, masa obrolin selain Allah? Harusnya di rumah Allah yang ngomongin Allah. Kalau ada ibu-ibu mau ganggu, ngajak ngobrol, maaf. Kalau bisa, maaf ya, kalau bisa kita nutupin aja, ada kain atau apa, nutupin kepala kita. Orang menyangka kita lagi tidur, padahal kita lagi zikir. Tapi jangan tidur beneran. Tiba-tiba tutup kepala, udah kedengaran bunyinya baru, wah ini lagi tidur, ya. Nah, maka itulah para jamaah. Kadang-kadang di masjid orang pada pakai sorban, nutup kepala, kirain lagi zikir. Tiba-tiba udah bunyi suara, ada orkestrannya. La ilaha illallah. Ini sakaratul maut apa? Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, yang kita lakukan i'tikaf. Kata ulama 4 mazhab, i'tikaf laki-laki dan perempuan di masjid. Di mana? Masjid. Hanya mazhab Hanafi bilang boleh, besti ini ibu-ibu boleh i'tikaf di musalla rumah. Apa itu musalla rumah? Tempat yang digunakan buat sholat di rumah. Ibu-ibu biasa kan ada satu tempat gitu di rumah, kita biasakan pakai buat sholat sunnah, sholat wajib dan lain. Karena ibu-ibu tidak wajib ke masjid dan tidak dilarang ke masjid. Kata mazhab Hanafi boleh mereka duduk di situ di i'tikaf kalau dia nggak bisa ke masjid. Terus para jamaah yang dimuliakan Allah, maka Nabi i'tikaf di 10 hari akhir. Nabi masuk masjid, kan Masjid Nabawi sebelah rumah beliau. Malam 21 beliau keluar malam takbiran. Luar biasa. Kenapa? Ya cari Lailatul Qadar.
Ada ibu-ibu bilang, saya lagi halangan, gimana dong bisa dapat Lailatul Qadar? Gampang sekali, dengan zikir, istighfar, salawat, doa, sedekah. Yang nggak boleh cuma dua, Quran, salat dan puasa. Terus Quran boleh nggak baca? Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh. Tapi kalau mazhab Maliki boleh. Mazhab Maliki dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan boleh wanita yang sedang halangan baca Quran, tapi nggak boleh pegang Quran langsung. Pakai sarung tangan atau pakai kain. Sekarang pakai aplikasi handphone boleh. Itu lebih aman menurut mazhab Maliki. Kalau Syafi'i nggak boleh. Jadi kita nggak punya alasan. Saya kan jaga malam hari, saya security jaga di mana gitu malam hari. Loh, nggak harus duduk di masjid. Sambil Anda kerja, cari nafkah yang wajib, itu berkah. Kerjaan ibadah. Sambil Anda duduk berzikir, istighfar, dengerin Quran, salawat, baca Quran, nonton kajian, dengerin kajian, itu juga dalam ibadah. Bisa dapat Lailatul Qadar. Karena kita mencari nafkah yang wajib buat keluarga. Halo? Kemudian bagi mereka yang belum khatam Quran, mulai deh. Khatam walaupun 1 juz ammah. Mumpung kita dikasih umur oleh Allah. Apalagi yang bisa dikerjakan di 10 hari akhir ini? Jangan lupa kita tunaikan zakat fitrah kita. Disebut zakatul fitri atau sadaqatul fitri. Kalau kita di Indonesia bilang zakat fitrah. Tapi kalau istilah agamanya hadis Rasulullah, zakatul fitri, sadaqatul fitri, itu wajib bagi setiap orang. Bagi orang yang mampu. Diberikan kepada siapa? Orang fakir miskin. Fakir saja yang dapat zakat fitrah. Wajib ditunaikan sebelum salat Id. Tapi kalau selepas Id, itu sedekah, bukan zakat lagi. Berdosa, wajib dikeluarkan tapi berdosa. Artinya tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Tapi wajib dikeluarkan juga. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, kita keluarkan dalam bentuk apa? Makanan pokok kita atau uang? 3 mazhab, Syafi'i, Hambali, dan Maliki mengatakan wajib dalam makanan pokok negeri. Nabi dulu kan ada kurma, ada gandum, ada apa. Kalau kita kan di Indonesia makanan pokok kita apa? Beras. Berapa? 1 sa'. 1 sa' itu apa? 4 mud. 4 mud takaran yang Nabi SAW gunakan. Ada yang bilang 2,5 liter, 3,5 liter. Ada yang bilang 2 sekian kilo. Lebihin sedikit juga nggak apa-apa kok. Hah? Anggap kita lagi kelaparan dikit makan lebih. Biasa kita kalau makan nasi kayak kuli bangunan lebih banyak. Ente giliran sedekah maunya 0,5 liter, 1 liter, 2 liter. Giliran makan sampai 5 liter. Loh, biarin aja, lebihin sedikit. Maaf, kita berapa? Ya cuma zakat fitrah kita sekitar 10 kilo. Lebihin aja 25 kilo. Bismillah, berkah buat kita, buat keluarga kita. Lebihin. Kenapa? Biar berkah. Lebihin sedikit biar berkah. Nikmat ketika kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena membersihkan dosa kita. Kesalahan-kesalahan dalam puasa kita. Ya yang namanya lagi puasa, mak-mak lagi ngobrol, tiba-tiba keceplosan, ngomongin orang, gibah orang. Nah kata Nabi SAW, ini menjadi pembersih untuk orang yang puasa. Bapak-bapak gitu kan, salah ngomong, salah ucap siang hari Ramadan. Memang gak batal puasa, tapi merusak puasa. Jadi yang memperbaiki apa? Ini penghapusnya apa? Ya zakat fitrah. Jadi puasa kita masih di antara langit dan bumi, didorong sama zakat fitrah baru naik. Halo? Dan sebagai tanda bersyukur kepada Allah, kita masih dikasih umur, jumpa dengan Ramadan ini. Terus membersih bagi orang yang berpuasa. Terus berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan bantuan agar dia tidak meminta-minta pada hari raya. Jangan pada hari raya dia minta-minta. Maka kita berbagi. Nanti pada hari raya Idul Adha kita berbagi daging lagi. Jadi dia pada hari raya merasa cukup, tidak meminta-minta. Ya, kenapa? Hari Lebaran, hari kita berbahagia. Jangan sampai dia keliling mencari sesuatu pemberian atau makanan atau uang dan lain untuk apa? Beli masak dan lain sebagainya. Maka kita mencukupi mereka.
Kata Nabi, buatlah mereka kaya pada hari raya agar mereka tidak meminta-minta pada hari raya, pada hari lebaran kita. Wajib kita tunaikan zakat. Boleh nggak sehari 2 hari sebelum lebaran? Boleh. Yang penting sebelum sholat id kita sudah selesaikan. Maka lebih awal, lebih cepat, lebih bagus. Kenapa? Khawatir kita nanti kebablasan, lupa. Namanya kesibukan dunia, yang namanya kerjaan, urusan duniawi itu kadang-kadang menyibukkan kita, sehingga itu akan berdosa. Sayang sekali puasa kita sia-sia nanti. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan insyaAllah di 10 hari akhir, pertama i'tikaf, kedua baca Al-Quran, ketiga bangunkan keluarga kita tengah malam untuk sholat, keempat jangan ketinggalan sholat berjamaah di masjid, jangan ketinggalan sholat sunnah qabliyah ba'diyah, jangan ketinggalan sholat tarawih, yang kelima tunaikan zakat fitrah kita atas nama kita dan keluarga. Saya punya anak, apakah saya wajib zakatin? Kalau anak itu masih kecil, belum ada penghasilan, kata ulama wajib, dan itu pendapat yang saya pilih. Kalau mazhab Hanafi bilang kalau dia istri kita, wajib gak kita bayarin zakat fitrah? Kata mazhab Hanafi, gak boleh, biar dia bayar sendiri. Loh, bestinya kan gak punya uang, dia gak punya duit dari suaminya, kalau dikasih baru dia punya. Kata ulama mazhab Syafi'i, wajib kita tunaikan zakat untuk atas nama istri kita, karena dia bagian dari kita, wajib kita nafkahi. Mazhab Hanafi bilang enggak, dia bayar sendiri. Loh, dari mana? Nyolong kita juga lagi, ngambil uang kita dari kita juga. Jadi kita tunaikan zakat atas nama kita, istri kita, anak-anak kita yang masih kecil, dia belum punya penghasilan. Tapi kalau dia sudah gede, udah punya penghasilan, dia bayar sendiri. Jelas? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Apa kalau mau boleh 2 pertanyaan, 3 boleh. Baik, Bapak dan Ibu jemaah yang Allah muliakan, monggo silakan kita buka untuk sesi tanya jawab. 1 untuk yang ibu-ibu, 1 untuk bapak-bapak. Monggo silakan. Tunjuk tangan, boleh Bapak? Ada? Iya Bunda. Monggo silakan Bunda. Oh, bapak-bapak dulu. Ayo Pak, monggo Pak. Pak, bos. Bapak-bapak dulu, monggo. Ada? Apapun di luar konteks juga boleh. Ada Pak? Alhamdulillah. Monggo silakan Pak. Langsung aja. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Cuman dia kalau kerja bakti itu senang. Dia waktu ini ada kerja bakti buat 1 malam di masjid itu. Malam sampai jam 3 itu apakah bisa masuk? Kalau mereka kerja bakti malam hari di masjidnya, ya. Sebenarnya kalau masih dalam kebaikan, artinya mengurusi rumah Allah, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Karena dia juga mengurusi rumah Allah. Kita tidak mengkiri bahwa kebaikan sekecil apapun dalam Islam dinilai besar oleh Allah. Maka orang yang mengurusi rumah Allah pasti dia nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan termasuk mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Silakan Bunda yang mau bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Belum tidur. Gini, sholat yang dikerjakan, kan beliau bilang ada sholat tahajud, tapi kita belum tidur. Jadi sholat yang dikerjakan itu kaidahnya. Sholat yang dikerjakan habis sholat isya sampai subuh itu namanya sholat malam, karena dikerjakan malam hari. Beda apa sholat malam dengan sholat tahajud? Sholat tahajud itu sholat malam juga, karena dikerjakan di malam hari. Bedanya karena orang belum tidur, sudah bangun tidur.
Sholat malam. Walaupun imam tahajud nggak masalah. Kalau mazhab Syafi'i boleh beda niat. Contoh, saya masuk masjid, orang selesai sholat zuhur, ya, sholat zuhur berjamaah. Tiba-tiba ada jamaah selesai sholat zuhur, sholat sunnah di belakang. Saya masuk, makmum di belakang dia. Saya sholat zuhur, dia sholat sunnah. Mazhab Syafi'i boleh karena ada dalil kita. Muaz bin Jabal ikut sholat isya bersama Nabi, lalu pulang mengimami kaumnya dengan sholat yang sama. Bagi beliau sunnah, bagi mereka wajib. Jelas? Maka mazhab Syafi'i boleh walaupun beda niat. Karena sholat tahajud termasuk sholat malam juga. Hanya dikerjakan sehabis bangun tidur. Jelas? Maka ibu niat sholat malam juga bisa. Niat sholat tahajud karena mungkin hanya beda istilah saja. Karena ibu belum tidur saja, ya. Maka beda niat itu mazhab Syafi'i boleh. Dan itu pendapat yang sahih. Berbeda dengan 3 mazhab yang lain. Ya, mereka mengatakan kalau beda niat tidak sah. Tapi yang benar adalah pendapat mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada lagi? Siap, silakan. Boleh. Saya beberapa kali ke masjid ya, termasuk tidak ke masjid. Seringkali saya melihat itu banyak orang tidak menyadari akan sholatnya lubang-lubang. Iya, kurang rapat gitu. Ya, meskipun depannya lubang ya, yang belakang tetap aja berdiri. Ya. Nah, apakah sholatnya beliau itu tetap sah? Karena saya pernah mendengar itu tidak sah, tidak sempurna. Ya, sah gini, meluruskan dan merapatkan shaf termasuk kesempurnaan sholat, bukan membatalkan sholat. Jadi kalau ada celah antara makmum satu dengan makmum yang lain, itu kurang bagus. Karena syaitan akan mengisinya. Syaitan bukan sholat, dia godain orang. Maka jangan kasih celah untuk syaitan masuk. Maka kita rapatkan dan luruskan shaf. Jadi kalau aku, contohnya, ibu ada di shaf kedua, sedangkan di shaf pertama masih ada space gitu, ibu maju ke depan untuk nutupin itu, diampuni oleh Allah. Masalahnya susah nih. Karena bawa sajadah, bawa tas segala. Orang-orang kalau disuruh Itulah kadang-kadang umat Islam ini susah, apalagi dia bawa sajadah sendiri. Berdiri, lebar kakinya diginiin. Biar orang nggak dapat sajadah dia. Ente bawa sajadah dari surga. Biarin aja saudaramu masuk ke bagian dikit. Enggak, dia nanti kalau bau repot, aku nanti cuci. La ilaha illallah. Jadi begitu. Kadang-kadang orang ini, maaf, dulu awal datang saya dari Mesir 2010, kalau berdiri kan, kalau di Arab itu kita salat rapatkan shaf, ya, tidak ada celah dan tidak ada yang maju, tidak ada yang mundur. Ini saya rapatkan shaf, kaki saya rapatin ke kaki dia, ditarik kaki dia lagi. Loh, ini kenapa? Sampai saya bingung, kaki saya kotor apa ular ini? Kenapa dia tarik kaki? Harusnya kan ini sunnah yang kurang disadari. Maka luruskan dan rapatkan shaf kesempurnaan sholat. Allah tidak akan memandang shaf yang berantakan, tidak akan mendapatkan pandangan dari Allah. Tapi sholatnya sah, hanya tidak sempurna seperti yang kita bilang tadi. Berarti bukan tidak sempurna, berarti tidak sah sholatnya. Sah tetap, tapi kurang pas. Karena Nabi minta meluruskan, merapatkan shaf. Jadi ibu-ibu tolong dirapatkan shafnya. Kadang-kadang gini, apalagi, jangan ngomong besti dia paling banyak. Kemarin saya lagi di masjid, dikasih lihat sama imam, pengurus. Shaf ibu-ibu tuh di depan ada 3 orang, di belakang 3 orang, di belakang lagi 4 orang. Loh, ini kenapa ngacak begini? Kata ibu-ibu, kalau disuruh maju nggak mau, katanya udah nyaman di tempatnya. Nyaman di tempat. Kamu cari kenyamanan kamu atau kenyamanan Allah? Kita kan di rumah Allah, cari kenyamanan Allah. Maaf, kita masuk ke rumah orang, kita masuk langsung ke kamar tidur apa? Apa dia ngarahin, Pak, silakan duduk sini Pak ya? Enggak, saya nggak mau duduk di situ, kurang enak. Saya mau duduk di kamar tidur Bapak. Loh, ente masuk rumah orang ngatur lagi. Jelas? Maka kita masuk ke rumah Allah, kita cari apa yang nyaman, disukai Allah kita lakukan, bukan apa yang kita nyaman, yang kita suka ya. Maka lebih ahsan para jamaah bisa memperhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong kalau shaf itu dirapatkan. Kalau ada celah di depan atau makmum batal wudunya di pojok sana, batal wudu dia keluar.
Saya maju, batal sholat nggak? Nggak batal, karena gerakan itu beda-beda. Gerakan itu setiap sebentar gini gitu, kan batal. Beda dengan gerakan yang dibutuhkan. Contoh, imam batal wudhu, dia pergi, tarik orang dari belakang. Kan orang yang di belakang itu bergerak, lebih dari 3 gerakan. Nggak apa-apa, karena gerakan yang dibutuhkan. Seperti ini, handphone bunyi. Kemarin ada jamaah juga, handphonenya bunyi. Bunyinya apa? Lagu dangdut lagi. Hah? Siko bagi 2 kata dia. La ilaha illallah. Saya lagi imam, terganggu. Lebih bagus dia gerak untuk matikan handphone, biar nggak ganggu khusyuk banyak orang. Seperti yang tadi disampaikan beliau. Kalau ada anak kita lagi nangis, mendingan kita batalin sholat kita daripada batalin sholat banyak orang. Betul? Maka itu ada kepentingan yang lebih perlu harus kita luruskan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan untuk sholatnya ya, untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Shaf yang pertama masih kosong, isi dulu, baru ngisi yang berikutnya, baru yang berikutnya. Jangan bolong-bolong begitu, nggak jelas. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan yang tadi mau bertanya, tafadhol. Waalaikumsalam. Zakat ya. Zakat adalah keluarga kita atau anak kita sudah punya penghasilan, salah satunya punya keluarga tersendiri untuk zakatnya sendiri. Nah, pada waktu posisi seperti itu, anak kita titip untuk zakat nanti, itu berarti wajib untuk menggantikan nilainya itu. Ya. Lalu yang kedua, kalau anak antum nitip ke antum untuk bayar zakat fitrahnya, kemudian uang itu kepakai apa? Titip dulu, suruh bahasa kita bayarkan dulu nanti. Oh, dia titip, oh nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. Hukumnya wajib ke dia membayar ke kita. Iya, wajib membayar ke antum lagi, tapi jangan 2 kali lipat. Cukup yang segitu doang. Nah, nanti karena sebagian orang anaknya bilang, Pak, titip dong zakat fitrah, nanti kalau ada rezeki atau terima gaji saya bayar bapak. Oh iya, ya udah, bapaknya bayar zakat, contoh ya sekian ribu gitu kan, belasan ribu gitu berapa. Tiba-tiba bapaknya pas dibayarin sama anak dikasih cuma 50.000. Ente kadang-kadang sama ayah kamu pelit banget lu, lebihin dikit gitu ya. Ya itu insya Allah tidak ada masalah. Ya. Untuk tadi kan anak, bila ke orang tua kita zakatkan gitu. Nah itu karena di situ juga Anak kita, orang tua ah. orang tua kita yang zakatkan. Anaknya yang zakat. Oh yang zakatin untuk bapaknya, itu nggak masalah, insya Allah. Tidak itu karena dia wajib nafkahi mereka. Ya, orang tua wajib nafkahin anak jika kecil. Kalau anak udah besar, dia wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Itu tidak ada masalah, insya Allah. Dua-duanya boleh, gambaran begitu boleh, insya Allah. Ya, boleh 3 periode ini. Yang sering kita puasa itu menawan nafsu. Nah, Nafsu yang berkeluarga juga gitu. Dan kita pernah mendengar bahwa kalau seorang melakukan hubungan di waktu puasa, dia berbeda waktu puasa 2 bulan. Nah, pada waktu itu dia tidak berpuasa, membatalkan puasanya. Apakah tetap melakukan seperti itu? ya gini, suami istri hubungan di siang hari Ramadan itu batal puasa dan wajib qada dan kafarah. Kafarahnya 2 bulan. Tapi kalau seandainya siang hari Ramadan dia batal karena sakit, kemudian dia lakukan hubungan di siang hari, enak. Berarti dia bukan sakit, dia alasan sakit. Astagfirullah. Kayak orang di Mesir dulu, waktu saya di Mesir, dia bilang, Syekh, aku ini udah berhubungan dengan istri siang hari Ramadan. Astagfirullah, 2 bulan, aku nggak kuat puasa. Lah, giliran kuat puasa nggak bisa, kuat ini kuat. Giliran hubungan kuat, giliran puasa nggak kuat, kata dia. Jadi kalau dia sudah batal karena sakit atau karena dia musafir atau alasannya lain, kemudian dia lakukan hubungan siang hari Ramadan, itu tidak kena kafarah. Kafarahnya pada saat dia sengaja membatalkan puasa untuk berhubungan. Dan yang kena kafarah kita ini, bukan bestinya. Ibu-ibu nggak kena kafarah, yang kena kafarah laki-laki, perempuan nggak ada. Tuh enak kan mereka?
Nah, maka hati-hati. Sisa berapa hari lagi? Hati-hati, jaga diri baik-baik. Jangan sering nongkrong di kamar. Ya, wallahu a'lam. Silakan, ada ibu-ibu yang mau bertanya tadi? Oh, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal fidyah. Oh ya. Jadi fidyah, misalkan orang tua kita memang sudah maaf cukup, misalkan beliau tidak bisa puasa, maka harus kasih fidyah. Pertanyaannya, fidyah itu harus makanannya yang sudah jadi atau boleh diganti dengan uang? Yang pertama. Nah, sebentar. Fidyah itu 1 hari 1 orang miskin, 1 mud. Menurut mazhab Syafi'i, 1 hari 1 orang miskin, 1 mud. Bukan sehari 3 kali sejumlah Ya, enggak, 1 hari 1 kali 1 orang miskin 1 mud. 2 kali makan boleh. Kan takarannya 1 mud itu, ya. 1 mud takarannya 4 ini. Ya. 1, 2, 3, 4 takarannya. Orang yang tangannya telapak tangannya sedang, bukan yang kecil banget. Ambil anak kecil dikasih gitu takaran, enggak. Bukan yang gede juga, yang sedang. Jadi itu 1 hari 1 mud untuk orang miskin. Kemudian apakah makanan itu harus makanan yang belum matang atau sudah matang? Kata ulama boleh dua-duanya, nggak masalah. Boleh di makanan yang belum matang, yang belum dimasak, boleh yang sudah dimasak, bebas, nggak masalah. beras saja berarti. Boleh. Atau boleh diganti dengan uang? Ganti dengan uang itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i harus pakai makan. Syafi'i, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali wajib bayar makan. Mereka itu kiaskan dengan sedekah zakatul fitri ini, zakat fitrah. Kalau 3 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki wajib makanan pokok. Mazhab Hanafi boleh fidyah keluarin dalam bentuk uang, boleh zakat fitrah keluarin dalam bentuk uang. Maka kalau antum bayar pakai uang, itu berarti mazhab Hanafi boleh. Biar antum tahu saja. Sehari wajibnya 1 kali aja. Iya, sehari 1 orang miskin. Contoh, saya masak untuk 30 orang miskin, untuk ayah saya. 30 orang miskin saya undang, mereka makan sekaligus, selesai. Jelas? 30 orang miskin sekaligus. Harus 3 kali makan ya? Ya nggak harus 3 kali, tapi kalau 3 kali kan afdolnya. Afdolnya 2-3 kali makan. Katanya sahur dan berbuka. Kata orang 3 kali juga nggak apa-apa, kenapa ente pelit sama Allah gitu kan? Ya, jadi dilebihin itu bagus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah itu lebih parah itu kondangan itu. Enggak, kita kan harus, ya namanya fidyah diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tetangga sudah kaya diajak makan enak lagi, ya maka itu kurang tepat. Maka Nabi bilang seburuk-buruk makanan pesta pernikahan yang diundang orang kaya bukan orang miskin. Panti asuhan boleh karena mereka orang fakir miskin dan yatim. Jadi banyak itu borong semua, yatim, fakir miskin juga dia termasuk. Betul nggak? Jadi ulama bilang boleh di Ramadan, boleh dia setelah Lebaran, tapi kalau udah bercepat lebih bagus karena kita nggak tahu kondisi kita kapan Allah manggil gitu kan. Dan utang kepada Allah harus segera ditunaikan ya karena kita nggak tahu. Maaf, tiba-tiba kita meninggal duluan, ayah kita kan nggak bisa ngeluarin zakat, dia nggak tahu, dia nggak paham anaknya sudah bayar apa belum, ya maka disegerakan lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya, ibu-ibu silakan. Boleh, masya Allah, banyak periode di sini. Silakan. Masih terkait sholat. Sholat, ya. Saya pernah mendengar beberapa ulama kalau perempuan lebih baik sholatnya di rumah daripada di masjid. Bukan nggak boleh, tapi lebih afdal atau pahalanya lebih besar. Iya. Sholat, ya, sholat perempuan terbaik di rumah dan di kamar tidur lebih bagus dari kamar yang lain. Tapi ada hadis dari Nabi, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, dalam Sahih Muslim. Jangan melarang wanita menuju ke masjid Allah, ke rumah Allah. Jangan dilarang, Nabi tidak melarang dan tidak memerintahkan. Jadi mubah. Mau datang boleh, nggak mau datang juga nggak masalah. Yang penting sholat tepat waktu. Jelas? Kenapa ibu-ibu hadir sholat tarawih? Karena khawatir tarawih di rumah nggak bisa dikerjakan.
Kadang-kadang sholat 5 waktu datang ke masjid. Kenapa? Khawatir di rumah banyak kesibukan, masak, ngurusin anak, ngurusin suami orang, banyak urusan. Astagfirullah. Jadi bisa apa? Berantakan. Anak manggil, mau makan. Suami, yuk ke ini. Jadi berantakan urusan ibadah. Jadi kalau di masjid lebih khusyuk, lebih nikmat, ya, melangkahkan kaki dari rumah ke masjid dalam keadaan wudu dapat pahala lagi. Ketemu dengan ibu-ibu yang salihah, didoakan, dapat ilmu, dapat kajian dan lain. Ya, wallahu a'lam. Yang kedua, ada beberapa masjid yang saya datangi. Jadi kalau perempuan itu sopnya itu yang di belakang duluan dipenuhi daripada yang di depan. ya, karena mereka takut sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang dan seburuk-buruk saf yang di depan. Tapi itu bukan bermaksud apa? Mencela saf perempuan. Enggak, buktinya ibu ada di depan. Bukan. Datang paling duluan. Masya Allah, ada saya. Astagfirullah. Oh gitu, astagfirullah. Mudah-mudahan niatnya baik dan diterima oleh Allah. Astagfirullah. Kalau iya ada suami beliau tuh, lihat. Waliullah lagi. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan salatnya sah ya. Jangan karena manusia repot. Ya, mudah-mudahan insyaallah. Maka itu salatnya terbaik perempuan di kamar tidur. Artinya apa? Makin tertutup kamar makin bagus. Karena kamar tidur kan nggak sembarangan orang masuk. Beda dengan kamar yang lain. Tapi kalau ke masjid tidak dilarang. Dan tidak mau ke masjid juga tidak diperintahkan. Tapi dilarang kapan perempuan menuju ke masjid? Kalau terjadi fitnah. Ke masjid tapi bajunya Masya Allah, parfumnya Masya Allah, sampai ke itu godain suami orang. Itu nggak boleh. Jadi itu berbahaya, tidak boleh. Pada saat terjadi fitnah maka nggak boleh. Atau masjidnya jauh dari rumahnya dan tempatnya gelap, membahayakan, nggak boleh ke masjid. Salat di rumah lebih bagus. Jelas? Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari raya, memang dari dulu begitu. Saya dari awal Indonesia di sini bingung hari raya kapan. Setiap hari hari raya. Fulan, ya. Ya, tidak. Ibu kalau ikutin hari raya mereka selesai. Tapi kalau ikutin pemerintah yang di kemudian hari, di hari kedua, berarti ibu puasa pada hari itu wajib walaupun mereka hari raya. Jelas? Saya pribadi dari dulu dan kecenderungan hati bahwa puasa pada saat melihat hilal, berbuka pada saat melihat hilal. Kalau tertutup karena awan mendung, maka kita sempurnakan Ramadan 30 hari. Kita sempurnakan Sya'ban 30 hari. Maka yang paling aman karena hadis Nabi, sumu luru'yatih, puasa karena kalian melihat hilal, berbuka karena kalian melihat hilal. Maka itu yang dilakukan di seluruh Timur Tengah, gak ada yang pakai hisab. Hisab ini sebagai pendukung, bukan inti untuk menentukan Ramadan dan Syawal. Jelas? Karena di zaman Nabi yang hisab itu sedikit. Kami ini dulu yang bisa hisab, bisa nulis, bisa baca, dan ahli hisab itu kan sedikit. Jadi kalau kita di Timur Tengah semuanya pakai metode ru'yatul hilal, jelas? Maka itu lebih tepat menurut saya pribadi. Ya, terserah teman-teman nggak nerima urusan mereka, tapi itu pilihan fikih saya yang saya menghadap Allah membawa ini. Karena Nabi SAW bilang, kalian berpuasa pada saat melihat hilal. Terus kata Nabi, kalau ketutup hilal, artinya hilal sudah ada, tapi karena ketutup awan atau mendung, maka tidak ada puasa. Allah punya hikmah di situ. Jelas? Maka kalau saya sejak di Indonesia 2010 sampai detik ini, saya puasa mengikuti ru'yatul hilal pemerintah. Sebagaimana dulu di Mesir. Maka itu yang menurut saya pribadi sayang sekali harus ada titik temu
Bagaimana kita mau bersatu? Lebaran kita aja Naqsyabandiyah duluan. Kemudian hari keduanya Muhammadiyah. Hari ketiga pemerintah. Hari keempat fulan. Loh, ini hari raya kapan? Maka ibu saya kalau telepon dari Mesir, kalian hari raya kapan lebaran? Saya bilang di sini lebaran bisa 3-4 hari. Loh, kok 4 hari? Gimana itu? Susah saya jelasin, saya bilang. Yang penting di sini kita hari raya sampai 3-4 hari. Bingung saya, kata beliau. Udah nggak usah jelasin. Terserah kalian lebaran kapan aja. Benar, kalau mereka telepon, besok kita hari raya lebaran. Saya bilang, oh besok ada lebaran di sini. Tapi kita lusanya. Bingung. Besok siapa yang mau lebaran? Terus kenapa kalian lusa? Ya biasa di sini kita suka ribut. Yang begitu-begitu. Harus kita berbeda biar enak. Ya, nah maka itu afdolnya saya ikut pemerintah. Kalau seandainya contohnya tanggal 1 mereka lebaran, kemudian ibu ikut hari raya tanggal 2, berarti tanggal 1 itu ibu wajib puasa. Jelas? Tapi kalau tidak puasa itu haram, karena ibu harus, kan nggak mungkin kalau ibu hari raya pada hari tanggal 1, ya kalau puasa haram karena itu dianggap hari raya. Jelas? Maka ikutin pemerintah aja lebih bagus, biar mereka yang banyak dosa. Kalau benar mereka yang tanggung, kalau salah mereka ijtihad, insya Allah dapat pahala. Kalau orang ijtihad, ulama ijtihad dapat 1-2 pahala kalau benar, tapi kalau salah dapat 1 kebaikan saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita diberkahi Allah. Silakan bapak-bapak, udah selesai, alhamdulillah, masya Allah. Ada lagi ibu-ibu? Wih, semangat, maaf ya, ibu-ibu semangat, tangannya nanti bahaya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seandainya kita membatalkan puasa, mengakhiri puasa pada hari Jumat, sementara ternyata lebaran pada hari Sabtu. Namun kita membatalkan di hari Jumat, kita mau melaksanakan sholat Id dengan kita tidak ada pelaksanaan sholat Id. Ini apakah kita boleh membatalkan puasa di hari Jumat, namun kita sholat Idnya baru di Sabtu? tidak. Sholat Id pada hari raya, hari yang ditentukan itu hari raya, tanggal 1 Syawal, nggak bisa di kemudian hari. Jelas? Kalau seandainya tidak ada yang mengerjakan sholat Id di lingkungan itu, maka ibu boleh kerjakan sholat Id sendiri. Sholat 2 rakaat seperti biasa. Seperti orang yang bangun kesiangan, contoh sholat Id kesiangan lagi, ya bukan sholat wajib, sholat Id kesiangan, apalagi sholat wajib lebih parah lagi. Jadi kalau orang bangunnya jam 6, jam 7 udah selesai sholat Id, boleh nggak sholat di qada? Boleh. Sholat di rumah 2 rakaat, ya seperti yang kita kerjakan, ya sholat Id biasa, sholat Idul Fitri, Idul Adha seperti biasanya, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Nah, maka ibu tidak bisa ikut hari ini batal puasa karena hari raya, tapi karena kalian sholat, besok saya sholat, tidak bisa. Ya, maka ibu bisa sholat sendiri aja, walaupun tidak ada yang sholat bersama ibu. Terus gimana khutbahnya? Ya udah, ajak suami aja suruh berdiri di atas kursi. Kayak saya waktu saya di Ramadan kemarin, kan gak ada yang sholat Id. Saya bersama istri mertua bertiga sholat tarawih. Makmum saya itu lagi. Tiba-tiba salah satu halangan, yang di belakang saya 1 orang. Lama-lama berhari hilang dua-duanya. Saya sholat tarawih sendiri. Pas hari raya saya khutbah, makmum 2 orang juga. Ya mau gimana, daripada nggak ada sama sekali. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.